Shalom saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan seminar dari Romo Eko Wahyu OSC. Mulia di mata Tuhan, bodoh di mata dunia. Selamat mendengarkan. Apa yang dikatakan oleh Bapak Paus? Bahwa Paus mengatakan ketegangan yang ditimbulkan di dalam rumah tangga seringkali terjadi karena budaya individualistis. Individualistis itu artinya saya yang paling utama. Jadi perkawinan itu bagus kalau saya bahagia. Perkawinan itu berkat kalau saya senang. Perkawinan itu indah kalau saya dilayani. Gitu ya. Jadi objek pertamanya siapa? Saya. Saya. Selama saya dibuat bahagia, selama saya disenangkan, selama saya merasa sukacita, perkawinan itu baik-baik saja. Itu individualis. Dan kita harus kembali ke komitmen perkawinan. Ingat, di dalam sebuah janji perkawinan ada sebuah janji yang saya ucapkan. Maka ingat, kalau kita sadar bahwa Tuhan yang menyatukan kita, maka perkawinan hanya bertahan bersama Tuhan. Saya mendengar begitu banyak kesaksian seorang suami ditinggalkan oleh istrinya, ataupun istri ditinggalkan oleh suaminya. Yang lebih sering, istri merawat anak-anaknya, dia sekolahkan, dia biayai, dan bisa mengembangkan anak-anaknya sampai dewasa, sampai berhasil, tanpa campur tangan suami. Dan dia mengatakan, saya bisa begini tanpa campur suami, tetapi tanpa campur tangan Allah, saya tidak bisa. Bahkan ada sebuah kesaksian yang indah, waktu saya tinggal di sebuah gereja, seorang ibu aktif banget, aktif di paroki, pelayanan. Dia punya anak 3, masih kecil-kecil. Suaminya pergi dengan wanita lain. Sampai ibu ini nanya kepada saya, Romo, saya itu ditinggalkan oleh suami saya. Apakah saya masih boleh sakramen? Apakah saya masih boleh aktif di gereja? Boleh, Bu. Ibu tidak salah apa-apa. Silahkan. Yang ngawur itu bukan ibu, suami ibu. Dan ibu itu berkata, ya Romo, suami saya sekarang sedang error. Tapi bagaimanapun saya tetap mencintai dia. Dia pergi dengan wanita lain. Dan kalau dia kembali, saya akan terima dia, Romo, apa adanya. Dan saudara-saudara, setelah pergi begitu lama, kurang lebih 10 tahun atau berapa tahun, suaminya kembali dalam keadaan sakit, lumpuh, tidak bisa apa-apa, stroke. Dan istrinya menerima suami itu. Dan waktu suami itu diterima oleh istrinya, teman-teman istrinya ngomong apa? Romo dengar mereka ngomong goblok. Itu wanita goblok. Saya pikir Pamekasan ini penuh cinta kasih, penuh pengampunan. Ya enggak ya. Betul. Hampir banyak teman-teman yang ngomong kamu perempuan goblok, tolol. Pria kayak gitu, aneh-aneh, masih kamu terima. Tapi ingat, Yesus pernah berkata, apa yang bodoh di mata dunia, mulia di mata Tuhan. Dan istri ini hebatnya apa? Terus melayani suaminya.
sampai 1 tahun meninggal suaminya. Di dalam perawatan istri. Dalam perawatan istri. Saya pernah tanya pada istrinya, ibu itu setiap hari memberi cinta apa racun? Tidak, saya mencintai dia Romo. Saya rawat Romo. Romo, kalau saya harus ngelihat perasaan saya, oh jengkel Romo, oh marah. Pas dia datang saya udah kesel banget. Burungnya tak potong-potong kata saya tuh. Saya jadikan sup Romo gitu ya. Saya jengkel banget Romo. Saya bisa menerima suami saya karena melihat Yesus. Itu yang nyuruh. Yesus yang nyuruh. Kalau ngelihat dianya, udah jengkel, saya udah gak tahan Romo. Ingin bales dia. Maka beberapa wanita juga kalau memberi kesaksian, Romo, dia pergi dengan wanita, satu wanita. Emangnya saya gak bisa? Saya bisa dengan satu bus pria, kata dia. Jadi kalau luka hati tidak dibereskan, seringkali menjadi apa? Menjadi saling menyakiti di dalam hidup keluarga. Maka kalau perjalanan perkawinan sudah berat, bicaralah pada Tuhan, bicaralah pada Tuhan. Anda pasti ngedenger toh kisah saya tentang kehidupan saya, kesaksian saya di YouTube sudah banyak cerita. Sampai suatu saat saya itu datang ke Surabaya, ke Yakobus. Lalu ketemu anak kecil. Lalu anak kecil itu salam dengan saya. Ini Romo yang bodoh ya? Asem kata saya itu. Iya kata saya itu. Romo saya juga bodoh. Cita-citamu apa? Jadi Romo juga. Ya oke lah kata saya. Bagus kata saya. Jadi memang saya sejak kecil dikatakan oleh ayah, kowe iki bodoh, kowe iki bodoh. Rankingmu itu 35, jumlah murid 37. Dan hebatnya saya itu konsisten, 35 terus 35. Nggak naik, nggak turun. Bagusnya saya itu. Pernah di seminari saya mengagetkan ibu saya. Ranking saya 25. Sampai ibu saya kaget. Dan kok kowe 25 rankingnya? Oh, aku Bu. Dia lihat jumlah muridnya 27. Ayo podo wae gitu. Saya beda dengan 3 adik saya. Adik-adik saya tiga-tiganya pinter-pinter, saya bodoh. Sampai bapak saya itu mengatakan, kowe iki bodoh kok arep dadi Romo. Ngisini utek mungkin yang dengkul gitu ya. Jadi saya sangat percaya kata-kata ayah. Otak saya didengkul. Maka saya kalau ditanya lama menjawabnya. Karena jalannya jauh. Kadang-kadang tersesat salah jawab gitu ya. Kan saya pernah kan kalau di seminari kan sering pertandingan antar angkatan toh sepak bola. Saya jadi kiper. Ditembak kenceng pas penalti, kena kepala saya bolanya. Saya masuk gawang, bolanya keluar. Semuanya senang karena kita juara. Dan saya masuk rumah sakit. Lalu dokternya itu diceritain, ini kenapa ini sampai semaput gitu. Dokter dia ditendang kena bola kenceng banget gitu ya. Dokter itu periksa, loh kamu kok hebat ndak geger otak ya? Ndak mungkin dokter ngotak aku neng kene kok atas saya itu ndak mungkin geger otak atas saya. Maka saya kalau sudah tidak bisa apa-apa, saya jengkel dengan umat, saya kecewa dengan teman serumah, saya udah males lagi, saya pakai dengkul saya. Caranya apa? Saya berlutut, saya berdoa. Tuhan, Eko udah capek. Saya nggak bisa, saya pakai dengkul saya berlutut, saya berdoa. Berkali-kali
saya selalu melihat itu Tuhan yang bekerja. Tuhan yang bekerja. Apalagi saya itu kan di Bandung terkenal paling sukses memberikan sakramen perminyakan. Mau dicoba? Saya itu kalau memberi sakramen perminyakan 2-3 hari sudah langsung Romo udah meninggal. Hush. Baru kemarin saya memberi perminyakan, bapaknya tuh baik-baik saja, sehat di rumah sakit. Romo, sampai ibunya tuh yang manggil anak-anaknya saya, Romo minta bapak sakramen perminyakan. Terus saya datang, ibunya, mau ngapain? Kata saya, perminyakan. Siapa yang nyuruh? Itu anak ibu saya tuh. Tapi si bapaknya itu sukacita. Romo datang, Romo doakan. Saya beri sakramen perminyakan. Saya percaya pada kuasa Yesus Romo. Terima kasih Romo. Saya beri perminyakan. Bapak itu bisa ngobrol sehat. 2 hari meninggal saudara-saudara. Sampai saudaranya itu diberitahu sebelum meninggal diberitahu. Udah perminyakan, udah sama siapa? Romo Eko. Allah tinggal tunggu waktu. Sampai saya itu kan beda dengan pastor-pastor lain. Pastor lain ada satu pastor di Pratista itu kalau mendoakan orang hebat banget. Hampir banyak terkabul. Minta jodoh dapat. Usaha hancur langsung hebat. Pastor ini punya karisma mendoakan. Dia laku, saya enggak laku. Jadi di biara itu ngantri mau didoakan oleh pastor itu. Suatu saat saya habis retret, lihat ibu-ibu 4 orang di ruang tamu. Bu, ngapain bu? Minta didoakan. Oleh siapa? Romo itu. Oh, dia ada di mana? Itu di kamar sedang mendoakan. Oh, udah lama Romo saya menunggu. Ya sudah saya doakan saja. Lalu ibu itu menjawab, enggak, kita masih mau hidup kok. Enggak mau. Lalu kan saya kan berdoa kepada Tuhan, tolonglah gitu ya. Tolong saya itu jangan mendoakan meninggal. Saya juga pastor Tuhan. Berikan kekuatan supaya saya juga bisa didoakan sembuh. Berikan Tuhan. Saya diberi karisma seperti itu juga bisa mendoakan orang. Setelah saya berdoa, murid saya datang ke biara. Romo tolong doakan Oma. Oh siap, kata saya itu. Ini Tuhan mau memberi tanda pada saya gitu ya. Dibawa saya ke ICU. Omanya itu sudah pakai banyak alat itu ya. Waduh ini sih parah kata saya itu. Tapi kan kalau Tuhan mau bekerja ya betul atau tidak percaya Tuhan itu punya kuasa gitu. Maka saya itu langsung, jarang sekali saya itu langsung. Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Oma, dalam nama Yesus, aku berkata sembuhlah engkau, sembuh Oma. Tahu-tahu bunyi, sampai murid saya yang manggil saya, kenapa gini Romo? Ya saya juga nggak tahu. Dan Anda tahu suster saya itu dijemput pakai Alphard, pulangnya Gojek. Nggak ada yang terima kasih, nggak ada. Aku mundur teratur kayak apa? Jelangkung, pergi diam-diam. Malu. Sampai saya itu sedih berdoa, Tuhan tolonglah. Jangan permalukan hambamu. Ya kalau meninggal setelah saya pergi sopan sedikitlah Tuhan. Jangan saya ada di situ. Saya berdoa dengan semangat, sembuhlah dalam nama Yesus. Atit kata saya itu. Saudara-saudara, ingat, kalau minta pada Tuhan harus ikut jalannya Tuhan. Harus ikut jalannya Tuhan, bukan Tuhan ngikutin maunya saya, Raisa.
ikut jalannya Tuhan. Dan setelah peristiwa itu saya selalu hati-hati mendoakan orang. Jadi Bapak Ibu, melibatkan Allah itu berarti apa? Saya berani terbuka pada Tuhan. Tuhan mau bicara apa dengan saya? Beri waktu untuk saya berbicara dengan Tuhan, dan Tuhan pun ngomong pada saya. Jangan saya memutuskan langsung berdasarkan emosi dan kemarahan. Dan. Semua keputusan yang dilakukan seperti itu akan membuat penyesalan dalam hidupmu. Maka yang kedua adalah, Yohanes sendiri berkata, aku pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi Yesus saja sudah ngomong, kita tuh tidak akan bisa apa-apa kalau tidak tinggal dalam Tuhan. Jadi saya itu hanya bisa kalau tinggal dalam Tuhan. Kalau kita hidup dalam Tuhan, itu berarti apa? Saya punya relasi rutin dengan Tuhan, berdoa. Jadi buat sebagai sesuatu rutinitas dalam kehidupan. Ingat, kalau berdoa, tolong hindari godaan-godaan. Matikan handphone, doa, wes meneng, diem. Nggak kadung 3, 4, 5 menit, tapi sungguh kita connect dengan Tuhan. Karena pernah ibu-ibu ngomong, Romo, saya itu kalau berdoa setelah suami pergi ke kantor, anak-anak sekolah, rumah sudah beres, saya berdoa. Tapi kadang-kadang pas berdoa ada tukang sayur, weh sayur urung tuku, tar Bunda Maria beli sayur dulu. Nah itu godaan namanya gitu ya. Jadi saya harus belajar untuk apa? Konsisten, doa. Apalagi di dalam gereja Katolik, Yesus mau tinggal sungguh nyata dalam hidup kita lewat apa? Ekaristi. Itu kekuatan. Ekaristi adalah saat Allah ingin memberi santapan pada jiwa kita. Maka tidak ada satu orang kudus pun hidup tanpa ekaristi. Semua orang kudus hidup dalam kekuatan ekaristi. Mereka bersatu dengan Tuhan. Yang membuat mereka mampu bertahan dalam penderitaan adalah apa? Adalah Tuhan yang ada dalam hidup dia. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda berat dengan pasangan Anda, berdoa. Coba nanti malam Bu, Ibu bangun jam 2. Lihat suami Anda saat tidur, lucu sekali. Ya toh lucu toh. Anda mungkin akan berkata, Pak E. Dulu saya tergila-gila, sekarang kamu gilani goyong ini. Tak racun mati saiki. Tapi coba Bu, coba bersama Allah. Ibu berkata, Tuhan inilah rahmat terindah. Ibu kecup suami Anda. Saya yakin suami Anda bermimpi bertemu dengan malaikat. Cuma malaikatnya malaikat maut. Bapak Paus, Yohanes Paulus kedua pernah berkata, family that prays together, stay together. Jadi kalau keluarga itu berdoa bersama-sama akan bertahan bersama-sama. Jadi coba tolonglah, kalau Anda marah, jangan marah duluan, berdoa. Saya juga ngomong kepada anak-anak di rumah retret, Romo, kalau ngedengerin mama cerewet ngomel terus apa yang harus saya lakukan? Salam Maria. Salam Maria. Jadi mama ngomel, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Minta kekuatan Tuhan. Tuhan, ibu cerewet, Santa Maria Bunda Allah.
Jadi kita tidak mungkin mampu kalau tidak disertai Yesus. Maka kalau Yesus berkata tinggallah di dalam aku, itu berarti apa? Yesus pertama-tama ingin bertindak di dalam diri kita. Yesus tuh ingin menyentuh kita. Baru kita akan dipakai oleh Allah sebagai alat untuk menyentuh yang lain. Jadi tidak, maka bagus toh perumpamaan Yesus, keluarkan dulu balok di matamu, maka selumbar di mata saudaramu akan kau bisa keluarkan. Bereskan dulu hidup kamu, maka kamu akan bisa membereskan yang lain. Jadi yang pertama harus dirubah adalah siapa? Diri saya yang harus dirubah. Maka pasanganmu pun akan berubah. Jadi kalau orang tinggal dalam Allah, tidak menuntut pasangan untuk berubah. Enggak, saya harus berubah dulu. Saya berubah. Maka pada saat itu orang pun akan tertarik untuk berubah. Saya punya kebiasaan yang baik sejak di seminari. Kami itu semua tinggal di seminari. Para frater, para romo ini tinggal di seminari. Kita tadi cerita sedikit tentang hidup di seminari. Bagaimana kalau hidup di seminari itu diatur. Duduknya itu angkatan senior sampai junior. Paling pojok junior. Saya itu waktu novisiat sudah paling pojok duduknya, saya paling muda. Jadi paling muda harus pojok lagi. Jadi paling ujung. Dan pastor magister itu yang dia melayani kita dengan mengambil sup, taruh ke piring. Jadi kalau sup pertama itu masih ada wortel, kentang, daging. Kalau sudah sampai Eko, tinggal kuah coy gitu. Jadi saya tinggal seruput, cepet banget saya itu. Itu nasib seminari gitu. Kalau makanan pun sama gitu ya. Semua disiapkan dari yang senior dulu. Jadi kalau ikan, saya tinggal kepalanya atau ekor. Nah, waktu di seminari, saya masih ingat sekali. Saya adalah seorang anak yang di seminari tidak menonjol, enggak. Dan saya pernah mau dikeluarkan. Jadi saya di seminari Mertoyudan itu harus kelas 0, 1, 2, 3, jadi 4 tahun. Kalau kelas 0 itu belum SMA. Kami kan lulus SMP masuk seminari. Kelas 0 nggak naik ke kelas 1, kita harus keluar dari seminari Mertoyudan. Dan pelajaran paling berat adalah bahasa Latin. Bahasa Latin itu para frater tahu, tak ada tafsirnya banyak banget. Amo, amas, amamat, amat, amamus, amatis, aman. Apa lagi sih apal itu. Nah, saya itu nilai Latinnya jelek terus. Sampai rektor itu berkata, kok kalau nilai Latin kamu merah 4 terus kamu keluar. Nggak bisa. Saya berdoa kepada Bunda Maria. Bunda, besok itu ujian. Tolong supaya nilai Latinnya baik. Saya rosario malam itu. Begitu berdoa sampai bercucuran. Air mata udah ndak punya lagi. Bercucuran umbel kemana-mana gitu. Dan besoknya saya ulangan. Haleluya. Dapat 4. Saya lupa bahwa Bunda Maria juga nggak bisa bahasa Latin. Tapi yang membuat saya senang adalah apa? Guru bahasa Latinnya datang kepada saya. Kamu saya kasih les privat ya bahasa Latin. Kamu lemah, tapi saya lihat kamu semangat seminaris yang mau jadi romo. Terima kasih. Jadi guru saya itu melihat semangat saya, fraternya. Walaupun bodoh, saya itu semangat. Itu hebatnya saya.
Sehingga saya waktu kecil tuh saya ngomong kepada bapak, "Bapak, nggak apa-apa saya jadi pastor bodoh. Nanti biarin kalau sudah jadi pastor, saya khusus untuk orang-orang bodoh." Dan Tuhan mendengarkan doa saya. Salah satunya panitia dari paroki ini bodoh ngundang saya gitu. Jadi lihat bahwa Tuhan tuh pertama-tama ingin mengubah saya, membentuk saya, baru saya bisa mengubah yang lain. Yang kedua adalah apa? Di samping tadi, bahwa saya harus kembali kepada Tuhan. Yang kedua, dikatakan relationship cannot grow without communication. Maka komunikasi itu penting. Anda mengatakan saya mencintai dia Tuhan, tapi tidak pernah ngomong. Mencintai atau tidak? Ngapusi. Kalau orang udah nggak mau ngomong, itu artinya sudah tidak mencintai. Kalau masih mau nyapa, mau bicara, mau ngobrol, berarti masih mau mencintai. Sering kali suami istri udah jarang ngobrol. Karena kalau ngobrol, ujung-ujungnya berantem. Suaminya budek lah. Atau bukan budek, membudekkan diri sendiri gitu ya. Karena beberapa suami itu konon katanya mendengar frekuensi suara istrinya langsung budek, saudara-saudara. Seperti halnya umat Katolik pun mendengarkan frekuensi suara romonya langsung tidur gitu. Jadi memang bisa terjadi karena apa? Karena sudah malas lah ngedengerin dia, ngobrol dengan dia udah malas lah. Mau ngomong apa lagi? Kan seringkali juga suka bingung toh. Sudah Romo, saya sudah 30 tahun hidup dengan dia, mau ngomong apa lagi? Kita kehabisan gitu. Itu. Maka seringkali aneh. Romo, kenapa saya kalau ngobrol dengan wanita lain kok bisa rame ya? Kalau dengan istri sendiri nggak rame ya? Ya wajar, kata saya. Wajar. Karena kalau dengan istri, kita udah diisi dengan males, ngomong apa lagi, nggak bisa. So, Paus pun mengatakan, tingkatkan komunikasi. Maka ada 4 bahasa dalam komunikasi. Pertama apa? Diskusi. Diskusi itu levelnya otak. Diskusi itu levelnya siapa yang benar, siapa yang masuk akal. Itu diskusi. Jadi dalam diskusi itu kita ngobrol tentang tukar pikiran, tukar pendapat, tukar pandangan. Itu diskusi. Kita mau makan apa hari ini? Oh ya udah, tempe. Kenapa tempe? Diskusi. Ya tidak harus diskusi setiap saat gitu ya. Mau makan tempe aja diskusinya lama gitu ya. Keburu tempenya buluan gitu ya. Tetapi apa? Membicarakan. Jadi diskusi itu levelnya ngobrol. Yang paling berat adalah tipe apa? Dialog. Karena dialog itu dari hati ke hati. Dialog itu perasaan, mengungkapkan isi hati. Misalnya, "Pak, aku capek." Nah, suami jangan menjawab, "Emangnya saya nggak capek?" Itu suami blow on itu namanya. Istri itu hanya ingin didengarkan. "Pak, aku capek." "Oh, ya. Kenapa?" Itu enak banget. "Kenapa, Ma? Kenapa? Capek? Kesel dengan anak-anakmu ya?" "Ya, Pak, aku kesel dengan anak-anak, tapi lebih kesel dengan kamu." Ya sudah, terima. Namanya dialog itu mengungkapkan isi hati. Kalau namanya isi hati, perasaan itu nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Namanya perasaan, orang bisa kecewa, bisa marah, macam-macam. Dan perasaan tidak bisa diatur. Bisa datang dan pergi begitu saja. Yang ketiga adalah apa? Ini, bahasa badan. Tolonglah sentuh kembali istrimu. Sentuh, pegang lagi. Pegangan tangan lagi. Walaupun tangan istri Anda sudah besar semuanya gitu ya. "Mah, kok jempol, telunjuk, kelingking sama semua ya Mah?" gitu. Ya enggak apa-apa gitu ya.
Istri Anda perlu lagi dipijet-pijet, ma, dipeluk. Ma, pada saat si cendol-cendol ini nggak ada. Jadi jangan cendol-cendol ini mengganggu. Karungin dulu cendol-cendol ini, menang kamu di situ. Papa dengan mama mau mengungkapkan isi hati. Butuh lagi Bapak Ibu jalan bareng lagi. Komunikasikan. Saya di sini nggak bisa ngomong bebas karena banyak anak-anak. Dan ada suster juga. Takut nanti malam membayangkan yang tidak-tidak. Jadi penting menyentuh lagi, sentuh kembali. Saya teringat ayah dan ibu. Ayah dan ibu saya Jawa. Jawa itu kan jarang sekali toh memeluk berciuman. Saya sejak kecil tidak pernah melihat ayah ibu ciuman. Tidak. Tapi 4 anaknya. Apa enggak keajaiban saudara-saudara? Tidak ciuman aja 4 anak gitu ya. Tidak pernah. Jadi saya dipoto, saya lihat foto album selalu sama. Ayah saya itu tentara, sikapnya kalau dipotret. Kalau apa? Operator kalau motret apa? Ganti gaya. Jadi ayah itu kalau dipotret, ibu perawat, bidan ibu saya. Gak ada gaya yang ayah memeluk ibu, gak ada. Sampai saya tuh berkata, ayah tuh sayang ibu ndak sih? Yo sayang toh yole. Gitu ya. Lah kenapa ndak dipeluk? Ya jangan, nggak perlu kamu tahu. Tetapi setelah saya berdamai dengan ayah, nanti sebetulnya di pengampunan saya mau berbicara, ayah itu beda. Ayah itu memeluk ibu. Selalu. Kalau mau dipoto selalu dipeluk. Sebelum tidur ibu dipeluk dulu. Maka hebat sekali. Sehingga suatu saat saya selalu berkata, Bu, saya tanya waktu ibu di ICU, ibu udah gak bisa apa-apa tapi masih bisa ngejawab. Saya tanya, Bu, nanti kalau di surga, kalau meninggal, ibu cari laki-laki yang lebih ganteng ya Bu. Supaya anaknya jangan ireng seperti ini. Kok ireng kayak orang Madura kata saya itu. Dan ibu ngomong apa? Ora, aku ning surga engko yo golek bapakmu. Bapakmu ki apik rapopo. Ireng yo rapopo. Lihat, hebat. Ibu tidak pernah menyesal punya suami, ayah. Dan ayah itu selalu memangku, saya ingat waktu ibu sakit, ayah itu memangku, bopong ibu keluar untuk berjemur. Setiap hari, 8 tahun. Sampai tahun ke-7, ayah divonis penjepitan tulang belakang. Dan waktu divonis oleh dokter, ayah menangis. Saya kan kaget, ayah itu tidak pernah menangis. Waktu dokter mengatakan, Bapak kena penjepitan tulang belakang. Memang kesakitan ayah. Terus saya tanya, Bapak kok nangis? Tentara kok nangis? Udah banyak melihat peluru. Nah, aku menangis bukan karena aku sakit. Lalu kenapa Bapak menangis? Bapak menangis cuma bingung nanti aku tidak bisa gotong ibumu lagi. Siapa yang mau gotong? Ibumu tuh Bapak yang gotong, sekarang aku gak bisa gotong lagi. Edan banget kata saya. Itu cinta dahsyat itu. Mereka hanya memikirkan siapa? Pasangannya. Dia tidak pernah memikirkan aku bahagia enggak. Dia bahagia enggak dengan aku. Nah, itu bahasa kasih.
Dan bahasa terakhir saya tidak akan bahas karena ada anak-anak, saya lewatin aja komunikasi seksual. Padahal kelihatan wajahnya. Bapak Ibu, dalam gereja Katolik seksualitas itu adalah sesuatu hubungan yang paling intim dan puncak dari relasi. Maka hubungan seksualitas itu adalah hubungan yang suci. Tapi jangan salah tafsir. Karena beberapa setelah seminar saya mengatakan, "Pak, hubungan seksual itu suci. Ayo kita rosario dulu." Setelah rosario rasido-sido gitu. Nah, ini yang saya suka dari Ibu Teresa. Ibu Teresa pernah berkata apa? Love until it hurts. Real love is always painful and hurt. Then it is real and pure. Artinya apa? Cinta yang murni dan sejati itu menyakitkan. Menyakitkan. Tapi itulah kesejatian. Itulah aslinya cinta. Jadi memang orang itu mencintai harus sakit. Jadi ibu-ibu, tolong angkat tangan. Anda yang angkat tangan saya kasih uang 1 juta. Yang sudah menikah, apakah siapa yang selama pernikahan belum pernah sakit hati dengan suaminya? Angkat tangan. Saya akan berdoa semoga Anda malam ini dipanggil oleh Tuhan supaya sakit. Lihat suami, "Mah, angkat tangan, mah, angkat tangan, mah. Yang penting dapat 1 jutanya, mah." Mama yang dipanggil, saya 1 jutanya, kurang ajar. Lihat, nggak mungkin. Tidak pernah mungkin Anda hidup berelasi dengan orang tidak sakit hati. Tidak. Pasti pernah mengecewakan, pernah tidak seperti yang saya harapkan. Banyak sekali pasangan berbeda setelah menikah. Romo, waduh, waktu pernikahan, wah, baik banget, ngelayanin banget, nemenin kemana-mana, nganter kemana-mana. Sekarang Romo, saya sendirian saja. Ada Gojek mah, Gojek aja, Gojek. Dulu waktu istrinya jatuh, pacarnya jatuh, langsung ditangkap. Sekarang jatuh, nah rasa no, salamu dewe. Gitu. Seorang oma dengan opa ikut rekoleksinya saya. Tiba-tiba handphonenya, itu handphone baru, dikasih sama anaknya. Bunyi, kita sedang sharingnya gini, bunyi, tet, lalu suaminya, matiin, cepat matiin. Lalu istrinya itu kan panik, nggak bisa apa-apa, dimatiin, ditekan-tekan nggak mati-mati. Akhirnya didudukin. Lah pecahlah handphone itu gitu. Lalu setelah sesi diangkat, modar semuanya, layarnya mati. Lalu suaminya, salah sendiri kenapa didudukin? Ya salah kamu kenapa suruh matiin? Gitu. Jadi perhatikan, kalau kita seringkali tidak menempatkan cinta, kasih di atas segala-galanya, kita hanya ingin selalu mengatakan, kau yang membuat aku tidak bahagia, kau yang membuat aku tidak sukacita, kau yang membuat hidup aku menderita. Itu. Nah, terakhir adalah, nah ini bagus, saya suka ini. I always thought love shaped like a heart, but it's actually shaped like a cross. Saya selalu berpikir cinta itu seperti hati yang selalu berbinar-binar, sukacita. No, cinta itu seperti salib. Kadang-kadang menyakitkan, tapi saya sakit, saya kecewa. Demi apa? Demi sesuatu yang mulia, demi sesuatu yang indah, demi kebaikan rumah kita, demi anak-anak. Itu lihat, demi anak-anak. Jadi ada sesuatu kebaikan yang mau diraih. Dan yang terakhir ini yang paling susah. Dan ini tuntutan. Di 2015 Bapak Paus pernah berkata, tidak ada keluarga yang sempurna.
Kita tidak punya orang tua sempurna, kita sendiri tidak menikah dengan orang sempurna, dan kita tidak punya anak-anak sempurna. Kita punya keluhan satu sama lain, kita kecewa satu sama lain. Oleh karena itu tidak ada pernikahan yang sehat atau keluarga yang sehat tanpa pengampunan. Pengampunan. Maka nggak salah kalau Yesus ngomong 70 kali 7 kali mengampuni. Bahkan Yesus berkata, kalau 7 kali dia minta maaf dalam satu hari, 7 kali pula kau harus memaafkan. Karena mengapa saya harus mengampuni? Supaya saya suka cita. Karena kalau kita tidak mengampuni, suka kesel. Betul atau tidak? Betul. Lihat, maka tidak aneh kalau ada istri, suaminya pergi, tiba-tiba ngedenger motornya datang, ketek, alah si borokokok datang lagi ini. Jadi jengkel lagi, marah lagi, karena kita tidak bisa mengampuni. Dan kalau konteksnya pengampunan, Ibu Teresa berkata, if we really want to love, we must learn how to forgive. Dan ingat, memaafkan itu bukan melupakan. Tidak mungkin kita melupakan. Tidak mungkin. Memaafkan itu berarti apa? Saya berani mencintai dia kembali. Walaupun dia sudah menyakiti, oke, tidak apa-apa. Saya tetap mencintai dia. Nah, terakhir dikatakan, oke, ini, nah ini. Ini yang saya selalu tekankan. Ampunilah sesamamu, bukan karena mereka layak diampuni. Ampuni pasanganmu bukan karena mereka sudah berubah. Ampuni pasanganmu, ampuni sesamamu karena saya ingin damai. Saya ingin damai. Saya di biara pernah begitu jengkel dengan pastor senior. Oh iya, saya jengkel. Dia kalau diberi tugas selalu ada alasan. Gak bisa kok, gak bisa saya. Ada tugas, diberi tugas rata-rata ini, saya juga tidak bisa, ada tugas. Setelah selidik demi selidik, rupanya dia bukan bertugas, tapi main badminton. Kurang ajar kata saya tuh, uang saku sama, dia enak-enak main badminton. Saya marah sekali, sampai saya datang ke pemimpin, saya berkata, Romo, membunuh itu berdosa atau tidak? Kata saya tuh. Saya mau bunuh teman saya ini, kata saya. Saya sebel banget, jengkel banget. Satu rumah. Dan halo, biasanya orang yang menjengkelkan itu oke-oke saja, happy always, ya atau tidak? Itu. Jadi ingat, yang menjengkelkan selalu tidak pernah punya masalah, karena dia masalahnya. Dan dia tuh kalau ketemu selalu, hai Eko. Hai Eko, kata saya. Saya enggak mau. Saya duduk sebelah dia juga, saya enggak mau ngobrol. Saya ngobrolnya dengan teman-teman. Tapi sedihnya, kalau pas doa malam, itu dia ada di depan saya. Kita selalu berhadapan-hadapan. Dan doa malam itu selalu ditutup dengan doa Bapa kami. Dan doa Bapa kami itu ada kalimat yang menyebalkan, Tuhan. Ampunilah kesalahan kami seperti saya rubah. Ampuni kesalahanku seperti aku pun tidak mampu mengampuni dia. Saya nggak bisa mengampuni dia. Saya nggak mau. Sampai saya itu novena, Tuhan, saya berdoa semoga dia berubah. Kalau perlu pindah. Saya novena. Dan di hari ke-9 terjadi perubahan. Percaya pada novena. Perubahan. Hari ke-9 tiba-tiba pagi-pagi seperti biasa dia menyapa saya. Halo Eko. Tiba-tiba Eko. Halo Romo. Kok gua ngejawab ya? Dan pada saat duduk di tempat meja makan, tiba-tiba saya tanya, Romo gimana badminton kemarin? Rame kok, rame. Kamu nanti gabung ya? Iya, nanti saya gabung, Romo ikutan. Ya Allah, kenapa gua tanya-tanya badminton gitu ya? Lalu setelah pas mau buat minum, saya tahu dia sukanya buat kopi.
Saya buat kopi, lalu saya ngomong, Romo mau buat kopi? Ya. Saya buatkan ya Romo? Ya kok, terima kasih kok. Tuhan, gitu saya teh. Apakah Tuhan mendengarkan doa saya, suster? Mendengar, tapi tidak mengabulkan. Ya, Tuhan selalu mendengar. Terus, apakah Tuhan mengabulkan permohonan saya? Ditunda dulu. Tuhan tidak menunda, Tuhan mengabulkan yang berubahnya saya, bukan dia. Tuhan melembutkan hati saya. Saya bisa menerima dia. Dan setelah saya rukun, akur, 1 tahun kemudian dia dipindahkan. Jadi lihat, ini yang terakhir yang ingin saya katakan. Saya pilih ke sana ya. Saya kemana sih arahnya itu? Oh itu toh. Sometimes God does not change the situation because He's trying to change your heart. Jadi Allah itu, Bapak Ibu ingat, tidak pernah akan mengubah suami Anda. Karena Allah ingin merubah hatimu supaya semakin lembut. Bapak-bapak, Allah tidak akan merubah istri Anda menjadi pendiam, nggak pernah ngomel, nggak akan. Setelah seminar makin ngomel. Karena Allah ingin mengubah hati kita supaya semakin lembut. Maka bapak-bapak, di saat istri Anda ngomel, bersyukurlah. Saya masih ada orang yang mencintai saya. Saudaraku, perjalanan perkawinan itu indah kalau kita melihat selalu dari kacamata Tuhan. Kalau kita melihat dari kacamata kasih, cinta. Kalau kita selalu melihat dari kacamata Allah itu ingin menguduskan saya, membuat kudus, melalui kesakitan, melalui kepahitan, melalui kesulitan, Allah itu mau membuat saya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Saya percaya Anda bisa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demikian seminar dari Romo Eko Wahyu USC. Semoga semakin menguatkan dalam kehidupan berumah tangga pasutri. Amin.